Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita tentang Nabi dan Rasul. Yang sekarang yang C, kisah teladan Nabi Harun. Nah, kemarin video yang lalu Bapak jelaskan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adalah kakak kandungnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam kemanapun, terutama saat melawan atau menemui Fir'aun. Ya, seperti yang dibacakan di dalam Quran surah Toha. Artinya, maka datanglah kamu berdoa kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dan Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada yang mengikuti petunjuk. Ya. Nah, Nabi Musa setelah menang melawan Firaun bersama saudaranya Nabi Harun, lalu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk mendapatkan wahyu di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai beliau disuruh 40 hari, selama 40 hari di atas gunung itu. Nah, lalu beliau minta kepada kakaknya untuk menjaga umatnya, yaitu Bani Israel selama kepergiannya. Ternyata apa? Ternyata umatnya kembali menyembah patung, patung anak sapi yang bisa berbicara. Lalu marahlah Nabi Musa alaihissalam kepada saudaranya. Lalu jawab Nabi Harun alaihissalam, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau mempermalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Lalu Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya, kita lanjutkan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyas, yaitu Nabi Ilyas, mengumpulkan rakyatnya, yaitu berkata Raja Ilyas itu, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya ada anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah dia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nah, ternyata Zulkifli ini adalah putranya Nabi Ayub alaihissalam yang telah Bapak ceritakan di video-video yang lalu. Nah, Nabi Zulkifli kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar.
Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Silakan baca rangkumannya sendiri, ya. Nah, sekarang coba kalian lihat, ya. Ini ada soal, silakan dikerjakan, ya. Dikerjakan bagian A, bagian A saja, ya. Dikumpulkan Bapak segera, ya, karena ini adalah tugas yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.